Nggak setuju, karena kalau misalkan ada penyanyi. Ntar dulu. Gue kan belum nanya karena apa. Oh iya, oke. Lu Putri Indonesia apa gimana? Langsung, iya 5 menit, 2 menit waktumu. Ya saya setuju Indonesia maju, karena Indonesia tuh harus gitu. Lu tuh Putri Indonesia? Enggak kan? Kenapa? Datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lu sudah tahu, banyak hal juga yang mungkin lu belum tahu. Dan kali ini kita udah kedatangan sama Mawar De Jong. De Jong. Hah? De Jong. Mawar De Jong. Nggak ada H-nya belakangnya? Hah? Ada kan? Tapi nggak dibaca. Kenapa nggak dibaca? Karena memang nggak dibaca aja sih. Kalau ada yang mau baca boleh nggak? Boleh aja. Tapi kan Tapi bacanya gimana? Mawar De Jong. Itu HA dong. Oh. Mawar De Jong. Ya nggak sih? Mawar De Jong. Oke. Itu nama Belanda berarti ya? Belanda. Ispriknya nggak bisa. Oh. Kita sudah kedatangan Mawar De Jong dan kita akan tahu. Unyil loh, Unyil. Ancol, Dufan gitu. Istana Boneka gitu. Selamat datang di Bali. Apa? Om Swasti apa? Mawar De Jong. Kita akan lihat, kita akan tahu 3 opini Mawar De Jong tentang beberapa hal dan setuju apa enggak. Dan harusnya sih setuju aja sama gue ya. Kalau nggak mau kena masalah. Enggak sih, nggak ada kena masalah. Kita negara demokrasi kok, nggak setuju nggak apa-apa kok. Oke, yang pertama adalah stop nyuruh-nyuruh penyanyi buat nyanyi di acara keluarga. Setuju apa nggak? Nggak setuju, karena kalau misalkan ada penyanyi. Ntar dulu. Gue kan belum nanya karena apa. Oh iya, oke. Lu Putri Indonesia apa gimana? Langsung, iya 5 menit, 2 menit waktumu. Ya saya setuju Indonesia maju, karena Indonesia tuh harus gitu. Lu Putri Indonesia? Enggak kan? Kenapa menjawabnya kayak Putri Indonesia? Gue belum nanya kenapa loh. Udah kayak di waktu, enggak, lu punya waktu. You have all the time in the world, santai aja. Oke? Gue ulang ya. Stop nyuruh-nyuruh penyanyi buat nyanyi di acara keluarga. Setuju apa enggak? Apa nih? Enggak setuju, tapi setuju? Enggak setuju. Enggak mau tahu kenapa. Kan gue lagi mencerna dulu. Nggak setuju. Oh, kayak gue langsung kenapa ya nggak setuju gitu. Jadi manusia tuh ada momen gitu. Beda mungkin kalau lu cepet, tapi kan manusia beda-beda ya. Manusia tuh 8 miliar loh di dunia. Jadi beda-beda kan. Baru gue sekarang, ternyata dia nggak setuju. Kenapa ya kira-kira ya gitu. Itu barusan. Enggak, itu tadi suara hati. Ya. Nah, sekarang baru mulai gue. Kenapa sih nggak setuju? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tidak setuju. Lu apa mahasiswa? Sekarang gue ulang lagi ya. Stop nyuruh-nyuruh penyanyi buat nyanyi di acara keluarga. Setuju apa enggak? Enggak setuju. Kenapa? Karena menurut siapa lu mau ngebully skripsi? Menurut Strevenger 2005 tuh. Bisa to the point nggak sih? Ya udah nggak apa-apa, gue harus sabar. Enggak sih. Orang tuh 8. Nggak apa-apa. Kakak mau minum dulu? Nggak apa-apa. I'm fine, oke? Oke. Stop nyuruh-nyuruh penyanyi buat nyanyi di acara keluarga. Setuju nggak? Enggak setuju. Kenapa tuh? Karena menurut aku kalau ada penyanyi di keluarga, seru banget kalau lagi ngumpul keluarga itu nyanyi. Tapi kan penyanyi juga manusia. Siapa tahu dia hanya mau berkeluarga doang nggak sih? Dia tidak mau bernyanyi. Iya. Ya. Hah? Kok udah segampang itu? Maksudnya gue ngeharapkan enggak loh, karena itu kayak Emma Watson gitu. Oke. Tapi menurut aku. Lah, jadi kenapa lu?
Tapi menurut aku, kalau misalkan lagi ngumpul keluarga, kan buat seru-seruan aja. Jadi nggak ada pressure dia harus Siapa nyanyi dengan bilang? bagus. Siapa bilang ada tante? Kok penyanyi suaranya gini ya? Kayak gitu. Kan biasa ada tante yang kayak gitu. Kok penyanyi suaranya gini ya? Pantesan aja belum kawin gitu. Biasanya kan tante kayak gitu kan suka ada. Kita pura-pura nggak denger aja kalau ada yang... Kalau tantenya ngomongnya depan kuping lo, pantesan aja belum kawin. Tapi lu suka digituin gak sih? Lu kan penyanyi juga nih katanya nih. Iya apa? Iya, penyanyi. Terus kalau di keluarga ada acara keluarga gitu, lu suruh nyanyi mau emang? Mau. Kok mau aja? Nggak apa-apa, tapi kadang-kadang suka diminta nyanyi yang... Iya kan? Iya kan? Emang disuruh nyanyi apa biasanya? Kadang lagu-lagu yang ya mungkin aku belum tahu aja gitu. Belum tahu. Hostnya, mau jadi host, jadi aja nih hostnya. Mau ngambil acara gue. Jadi menurut lu nggak apa-apa, tapi lu kadang apa-apa karena lagunya nggak tahu, perkara nggak tahu lagu doang. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau nggak tahu, tapi ada yang nemenin nyanyi gitu, jadi bisa disupport. Emang lu udah pasti langsung tahu nadanya atau lagunya kalau nggak tahu? Kalaupun tahu, misalkan lagu, ayo Mawar nyanyi lagu Dragon Force dong. Yang Into Fire and Flames. Ya kalau ditemenin kan kita bisa. Ya udah coba ya nyanyi, ayo ya, coba Dragon, ayo ya Dragon. Apa namanya tadi? Dragon Flame. Dragon Force, Through Fire and Flame ya. Okay. 1, 2, 3, belum itu masih melodi. Oh, iya. Langsung yang nyanyi aja. Nggak tahu kan? Iya. Maaf ya Kak. Dear God. Dear God. Yang versi Jawa tuh. Dear God. Tuh kan, itu jadi mau aja, jadi capek nggak sih kalau digitu terus? Enggak ya? Lu tetap terima-terima aja? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya? Terlalu baik ya sih. Kalau gue kayaknya nggak setuju itu, karena ya lu kan penyanyi profesional, lu bertemu keluarga ya untuk mengenal diri lu apa adanya. Misalnya seorang penyanyi, ya udah hargailah gue, bukan karena ketenaran gue. Gue ingin bertemu dengan lu, lo tante, gitu. Kan kayak gitu. Tapi kenapa nggak boleh nyanyi? Ya karena jadi pressure. Tapi kan kumpul keluarga, jadi nggak pressure. Apa nggak lebih pressure karena ditonton lebih banyak orang? Oh ini si penyanyi nih, suruh nyanyi yuk gitu. Jadi aku setuju Kak. Lah kenapa jadi setuju? Ya, berarti mulai sekarang kalau ada acara keluarga lu disuruh nyanyi lu nggak mau ya? Mau, tetap mau. Oh tetap mau. Agree to disagree. Ya udah agree to disagree tadi ya. Ya udah berarti itu ya. Walaupun lagu Dragon Force. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah. Bisa nari. Oke, yang kedua. Tuh, tadi kita pokoknya disagree ya. Yang kedua ya. Orang yang ulang tahun disuruh traktir temen itu adalah konspirasi restoran atau tempat makan. Setuju nggak? Kakak setuju nggak? Setuju. Kenapa? Gue duluan sekarang. Kenapa? Gue duluan. Karena penasaran. Kenapa? Yakin penasaran. Penasaran apa sih? Penasaran banget. Apakah konspirasi? Apakah penasaran itu bisa bikin lo sampai nggak bisa tidur? Kayaknya iya. Coba aku tidur dulu ya. Lu nggak bisa. Kenapa Kak? Apaan tidur kayak gitu? Emang ada tidur kayak gitu. Soalnya kalau nggak ada yang traktir, nggak ada yang ke tempat makan. Sekarang tempat makan tuh diisinya semua orang yang traktir temennya. Ya nggak sih? Enggak semuanya sih. Buktinya tiap duduk dikit, hari ini pegawainya gini-gini. Udah beres, masuk. Makan lagi, makan. Hari ini sebelah sana pegawainya gini-gini. Jadi emang konspirasi aja kan itu. Tempat makan, nyuruh teman-temannya buat traktir, buat datang ke tempat makan. Kayak gitu. Ya kan? Ya enggak? Ya, tapi kalau menurut aku orang-orang yang ada di restoran itu orang-orang yang emang lagi lapar aja sih Kak, bukan lagi ulang tahun. Dan lapar, emang ulang tahun nggak boleh lapar? Boleh sih. Ya, terus tapi kalau lagi lapar tapi nggak ulang tahun? Tapi yang terjadi banyak yang ulang tahun di restoran. Tapi kalau misalkan dia belum ulang tahun dia lapar? Belum tahu.
Udah ambil aja lah, udah gitu aja. Tapi kalau dia belum lapar tapi ulang tahun, ya dia ulang tahun dong berarti. Iya, kalau dia belum ulang tahun tapi dia udah lapar, kan boleh Kalau ke dia restoran belum- nggak sih? Boleh sih. Apa dia harus tunggu ulang tahun? Kalau untuk hari ini tapi harus nunggu ulang tahun. Hari ini, Oh iya. hari harus nunggu ulang tahun. Iya. Berarti Tapi kalau dia lapar nggak ulang tahun, ya boleh. Tapi restoran akan lebih senang ketika ulang tahun karena dia ngajak teman-temannya. iya. Nah makanya itulah restoran konspirasi ke masyarakat kalau ulang tahun mah traktir temannya. Padahal itu sebuah konspirasi dari restoran supaya mengajak teman-temannya. Yang rugi kan ulang tahun, bayangin. Ulang tahun umurnya udah berkurang, rekeningnya juga berkurang. Apalagi kalau traktirnya ke Hattori. Tahu kan Hattori? Itu all you can eat di Blok M. Murah sih. 120 seorang. Dibanding Kakak sering ulang Gyukaku tahun gitu, di situ. dibanding Gyukaku kan 200. Kakak lagi ulang Apalagi tahun kalau nggak? ke yang di Mulia kan mahal lagi juga. 700 loh Iya. seorang. 700 bang. Makan doang 700. Perutnya juga nggak akan kenyang 700. Jadi lu tetap nggak setuju kalau itu bukan konspirasi dari restoran? Kakak lagi ulang tahun nggak? Enggak. Enggak. Oke. Lu ulang tahun nggak? Enggak. Iya, jadi itu kayaknya konspirasi sih. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Kenapa? Karena supaya restorannya rame. Jadi dia kayak menyebarkan, ya, teori itu. Siapa yang nyebar? Restoran. Restoran apa? Jadi film Tinggal Meninggal itu menceritakan. Ya udah tadi jadi setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Nggak setuju ya? Bukan kalau gue sih bilangnya itu konspirasi restoran. Lu nggak setuju? Enggak setuju sih sebenarnya. Ya udah Tapi tapi kalau apa? kakak ulang tahun, setuju. Hah? Apa hubungannya? Ya, setuju aja. Nggak, apa hubungannya? Kan kalau ulang tahun bisa Oh. traktir teman. Heeh. Terus apa hubungannya setuju? Jadi bisa makan bareng teman. Karena restorannya adalah konspirasi. UFO. Ya udah kita jadi disagree apa enggak nih? Aku disagree. Ya udah. Kita agree to disagree berarti ya. Oke. Terima kasih. Yang ketiga ya. Orang yang ngaku introvert harus kasih bukti medis kalau dia itu introvert. Setuju nggak? Enggak setuju. Kenapa emang? Lu introvert ya? Iya. Nah ini. Mana buktinya? Apa? Dari personality test doang. Itu mah semua orang juga bisa Google dong. Sebenarnya karena ada beberapa kayak ciri-cirinya aku ngerasa ada di aku. Ya terus kenapa kalau ciri-ciri yang ngerasa dia? Ya kayak misalkan. Self diagnose dong. Enggak sih, kan kayak sebenarnya kalau misalkan kayak misalkan habis kegiatan di luar butuh waktu sendiri buat nge-recharge gitu. Itu kayaknya semua orang gitu, udah nggak usah introvert. Tapi kan ada orang-orang yang senang ketemu orang lain. Jadi kayak Emang ada orang kayak gitu di dunia ini? Siapa? aku ada temen. Iya apa? Ya. Terus kalau lu nge-recharge terus ngapain lagi biasanya? Misalkan di rumah, paling sering sih di rumah sih nge-recharge. Terus udah gitu? Ya nonton, terus main sama kucing. Tapi nggak jamin garansi kalau lu itu introvert dong. Emang lu capean aja orangnya kali. Iya sih, tapi kan Tapi lu selalu ngaku-ngaku introvert kan? nggak ngaku-ngaku juga sih kak. Dibilang orang introvert. Enggak juga, cuma kayak dibanding teman-temanku yang lain kayak aku lebih cepat habis social battery-nya gitu. Emang itu definisi orang introvert, social battery-nya cepat habis? Kalau menurut kakak definisinya apa? Gak tau, gue bukan psikolog. Hanya gue. Gue kalau nanya apa-apa di chat GPT ya? Iya lagi. Iya. Aku nanya ChatGPT. Pendiri chat GPT aja pada bingung. Ngapain orang pada percaya chat GPT? Oh iya.
Iya, nggak tahu ya. Benar. Jadi nggak apa-apa orang introvert itu ngaku introvert tanpa ituan medis. Tapi masa kayak kalau ada orang, Soal kamu introvert atau extrovert? Introvert. Mana bukti medisnya? Gitu. iya, Oh iya, kakak gitu. harusnya gitu kan kayak misalkan nggak masuk kantor, saya flu, mana bukti medisnya? Ya kan? Ya, Tapi kan beda. kenapa? Introvert atau extrovert kan bukan Bukan sakit. sakit. Apa itu? Ya emang Ngomong-ngomong soal introvert ya, tadi berarti kita udah nggak setuju kan? Setuju nggak sih? kakak setuju kan harus ada bukti medis. Aku Harus. setuju. Nggak setuju juga. Berarti kita semua dari awal tadi nggak setuju. Kita beda terus dari tadi. Lo ada masalah apa sih semua? Gak ada sih kak. Beda aja ya? Mm. Bener nggak ada masalah? No beef? Agree to disagree untuk introvert tadi ya? Itu disagree untuk introvert. Kakak introvert atau extrovert? Introvert? Bukti medisnya? Ngomong-ngomong soal introvert ya, ada film baru tentang introvert gitu tau? Oh iya. Mm-mm. Apa? Tinggal meninggal. Wow. Aku baru tahu kak. Filmnya tentang apa? Kak? Bagus banget filmnya. Filmnya tentang? Omara, tentang Omara. Jadi Omara main film gitu. Tahu nggak? Tahu. Jadi filmnya Omara tuh tukang bohong. Omara tuh introvert. Udah gitu. Terus katanya ada Mario Cesar. Iya. Omara, susah nama belakangnya. Sama ada Melati. Mawar De Jong. Iya. Lu main film itu? Iya. Pantesan Fami. Lu main film itu? Kenapa nggak bilang dari tadi? Lu bisa promo dari awal gitu. Orang kan nonton video juga nggak sampai habis biasanya. Sampai habis sih banyak. Apalagi kalau menarik yang kayak misalnya ada Mawar De Jong gitu. Kita lihat Mawar De Jong gimana nih. Gak mau ceritain tuh tinggal meninggal kayak apa kan katanya case-nya tadi. Iya, tapi kalau nanti belum ditanya aku udah jawab nanti aku dimarahin. Ya udah, ceritain. Filmnya tentang apa? Kenapa? Biasanya tuh filmnya tentang apa nih? Jadi apa di sana nih? Kenapa mau meranin dia nih? Dibayar berapa? Enggak itu Oh, enggak itu biasanya. jangan. Enggak. Jadi filmnya tentang apa? Film Tinggal Meninggal ini menceritakan tentang Gemma yang diperanin sama Capek nggak? Omara. Ya udah, jelasin lagi. Oke. Yang diperanin sama Omara. Boleh Jadi, dari awal nggak? film Tinggal Meninggal ini menceritakan tentang Gemma yang diperanin sama Omara. Dia itu ceritanya nggak punya teman di kantor. Sampai suatu hari salah satu anggota keluarganya meninggal. Terus tiba-tiba dia dapat perhatian dari semua teman-temannya, perhatian yang sebelumnya dia belum pernah dapetin di sekolahnya dan di keluarganya gitu. Jadi ketika dapat perhatian itu dan perhatian itu tiba-tiba hilang, dia tuh mikir kayak apa kira-kira yang aku harus lakuin selanjutnya supaya tetap dapat perhatian ini. Gitu. Apa judulnya nggak caper ya? Caper gitu. Caper. Omara caper. Tapi bagusan Tinggal Meninggal sih judulnya. Iya. Itu pasti buatan siapa nih yang filmnya? Ini buatan Kak Kristo. Ditulis dan didirect sama Kak Kristo. Oh, si Kristo. Kristo Manuel ya? Terus lu jadi apa tadi? Jadi Kerin. Kerin. Pakai au nggak? Au. Enggak ya? Kerin doang. Kerin aja. Namanya aneh-aneh ya. Kerin, Gema, sama siapa lagi tadi? Danu. Danu. Danu umum sih. Gema juga. Kerin. Kerin. Si Kerin tuh apa? Kalau nggak salah tuh si Gema kan tukang bohong. Danu juga tukang bohong. Lu tukang bohong juga di situ. Nggak jadi tukang bohong sih, tapi kita semua tuh di geng kantor tuh kita apa ya, suka perhatian dan cari perhatiannya tuh dengan cara yang berbeda-beda. Nah kalau si Karen ini dia ngerasa dirinya pintar dan dia seneng ketika orang-orang tuh mengakui kalau dia pintar dan dapat perhatiannya ketika dia lagi ngomongin soal misalkan mental health atau isu-isu sosial lainnya atau sesuatu yang menurut dia nggak bener, ketika dia lagi ngejelasin tuh dia seneng banget kalau orang-orang lihat itu.
Berarti kayak kalau ditanya, sebelum ditanya kenapanya udah jawab duluan ya dia. Tadi ada yang gitu. Iya, ada. Berarti lu ngerasa Karen itu mirip lu nggak karakter? Bisa dibilang pembawaannya beda banget sih. Kayak misalkan Karen, kalau misalkan dia ada yang dia kurang setuju, dia bakalan ngomong panjang banget dengan teorinya dia dan kayak selalu motong pembicaraan orang lain gitu loh. Oh Kayak iya, beda misalkan, banget kamu sih. salah. Beda banget sih. Tadi lu kayaknya nggak gitu ya. Kayak gimana tadi Kak? Lu kesian. Kayak gue kayak ini orang lapar apa ya. Kayak nggak tega tau nggak? Lu nggak apa-apa kan? Bener. Ini berapa nih? 1. Ya. Terus si Karen itu. Terus kenapa orang harus nonton film ini jadinya? Karena film... Tar basi banget pertanyaannya. Orang nonton ini kenapa ya? Jangan itu. Kenapa orang harus ngeluangin waktunya yang hanya 24 jam ini sehari, ngeluangin 1,5 jam sampai 2 jam. Belum kalau ngantri WC-nya rada panjang, apalagi yang cewek itu bisa 1/2 jam sendiri jadi 3 jam. Kalau beli popcorn sendiri kayak 15 menit, 3 jam 15 menit lah. Tambah perjalanan ke situ pulang pergi 1 jam lah. 4 jam dalam hidupnya untuk nonton ini kenapa? Kenapa orang harus meluangkan 4 jam dalam hidupnya untuk datang ke bioskop, Nonton, lalu mungkin meninggal. ngantri di toilet dan beli popcorn untuk nonton film Tinggal Meninggal, karena film ini punya cerita yang unik banget dari premisnya juga, terus pengemasannya unik, terus dari setiap karakter di film ini pasti nanti ketika nonton ada aja mungkin situasi atau kesamaan karakter sama karakter-karakter yang ada di film ini. Dan juga film ini genre-nya adalah komedi getir. Jadi waktu itu kita sempat nonton dan jadi pengalaman yang cukup unik karena di satu bioskop kita semua punya reaksi yang beda-beda gitu terhadap suatu scene. Reaksi lu gimana? Kayak misalkan ada yang lagi ketawa gitu, tapi misalkan aku kayak, ini boleh nggak ketawa? Salah nggak ya kalau misalkan ketawa gitu? Oh, kayak takut terlalu dark untuk ketawa gitu ya? Iya. Lu ketawanya kalau apa? Video kucing. Lagi gini. Atau video anak bayi. Ya udah. Tayangnya kapan emang? 14 Agustus. 14 Agustus 2025 kan berarti. 2025. Sebelum merdeka ya berarti. 2025. Yang ke 80 tahun. 70 tahun. Sorry, 80 benar. Ya kan? Sebelum ulang merdeka yang ke 80 tahun. Nonton 14 Agustus 2025 hanya di bioskop di Indonesia. Bioskop Kesayangan Anda. Ya. Tinggal Meninggal 14 Februari 2025. Emang gue tadi ngomong Februari ya? Salah dengar kali. Coba, mungkin boleh diulang. Siapa tahu salah. Tinggal Meninggal 14 Agustus 2025. Mana? Di bioskop kesayangan Anda. Ya. Nanti ada Omara sebagai... Lupa lah, pokoknya ada lu sebagai Karin. Baiklah, sebagai acara podcast pada umumnya, kita sudah sampai pada penghujung acara. Kita sudah ada 3 pendapat tadi dan semuanya tidak setuju ya kayaknya. Dan karena itu, akhir podcast ini kita sudah sampai habis. Dan lu sudah mengambil semua pertanyaannya, silakan tanda tangan di sini. Kalau sudah setuju, karena tadi sudah ditanyakan semua. Dia ada 4, Kak. Yang keempat tuh bridging film. Gitu. Kayak gitu. Thank you, Kak. Yeah. Thank you. Ya, seperti podcast pada umumnya akan ditutup dengan sulap. Sangat umum. Ya. Boleh bilang stop di mana aja? Kok nggak stop? Kan belum. Mesti bilang permisi lagi. Kenapa? Permisi mau stop mau gitu. Oh iya. Nggak mesti. Oh iya.
bilang stop di mana aja. Stop. Oke, silakan diambil. Udah belum? Udah lihat? Udah kasih lihat kepada dunia? Nah, sudah? Udah. Mau gue yang taruh apa yang taruh? Aku. Boleh. Udah. Lo tadi kan gue seperti bilang ada sulap itu karena tadi kita sudah banyak hal yang lu tahu tentang lu kan, dan lu juga banyak hal yang tahu tentang gue dalam opini tertentu tadi kan, karena lu udah tahu bahasa Inggris yang kamu tahu apa? You know. Ya benar, you know. Gitu. Jadi kartunya nanti diingat-ingat ya. Udah lupa ya? Ingat. Oke, kanan apa kiri? Kiri. Ini mau diambil apa dibuang? Dibuang. Keren ya. Kayak disulap gitu. Iya. Kanan atau kiri? Ini mau diambil dibuang? Dibuang. Boleh buang ke belakang. Kayak keren gitu, coba buang ke belakang. Ini nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa. Beneran. Bener. Maaf Ada ya. yang beres. Sorry. Ya. Sekali lagi. Sekarang kita bersama-sama lempar ini ya. Lempar ini. Lempar. Ini yang dilempar. Kita lempar kartu ke sini. Oh. Oke. 1, 2, 3. Yes. Wih. Dari tadi nggak pasti bertanya-tanya ini apa gitu ya. Untuk pertama kali di dunia coba sebutkan kartunya itu apa? 7 merah. 7 merah. Coba silakan diambil Tupperware ini. Diangkat. Ya, dulu. diangkat boleh. Atau diambil isinya aja. Boleh diambil isinya aja. Nah, ada dompet. Silakan dibuka. Belum tahu. Mawar, Dejong.